Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sherly Apriyayani kelas 4B akan mempresentasikan materi tentang fotosintesis sebagai tugas ujian akhir semester di mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian fotosintesis. Salah satu proses kehidupan pada tanaman ialah tanaman mampu melakukan fotosintesis. Proses fotosintesis ini merupakan proses biokimia untuk memproduksi energi terpakai atau nutrisi, di mana yang terlibat itu ada karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O yang berada di bawah pengaruh cahaya, kemudian diubah menjadi atau ke dalam persenyawaan organik yang berisi karbon dan kaya akan energi. Kemudian ada pun reaksi kimia dari fotosintesis, yaitu ada 6H2O plus 6CO2 plus cahaya menghasilkan C6H12O6 atau glukosa dan 6O2. Selanjutnya organ utama atau tempat berlangsungnya fotosintesis ini dinamakan organ utama tumbuhan atau tempat berlangsungnya fotosintesis ini adalah di daun, di mana tumbuhan ini menangkap cahaya menggunakan pigmen yang disebut dengan klorofil atau zat hijau daun yang memberikan warna hijau pada daun. Kemudian klorofil ini terdapat di dalam sebuah organel yang dinamakan dengan kloroplas, di mana fotosintesis ini berlangsung tepatnya pada bagian stroma. Di dalam fotosintesis ada dua rangkaian atau reaksi yang terjadi. Yang pertama ada yang namanya reaksi terang dan juga ada reaksi gelap. Nah, kemudian ada reaksi terang. Reaksi terang ini adalah proses untuk menghasilkan ATP dan reduksi NADPH2. Reaksi ini memerlukan sangat memerlukan molekul air. Kemudian proses ini diawali dengan penangkapan foton dan pigmen sebagai antena. Di dalam daun, cahaya akan diserap oleh molekul klorofil untuk dikumpulkan pada pusat reaksi. Tumbuhan memiliki dua jenis pigmen yang berfungsi aktif sebagai pusat reaksi atau fotosistem, yaitu fotosistem 2 dan fotosistem 1. Pigmen klorofil ini menyerap lebih banyak cahaya pada warna biru sekitar 400 sampai 450 nanometer dan warna merah sekitar 650 sampai 700 nanometer dibandingkan dengan warna hijau yaitu 500 sampai 600 nanometer. Fotosintesis ini akan menghasilkan lebih banyak cahaya pada gelombang cahaya dengan panjang gelombang tertentu, sedangkan gelombang yang pendek menghasilkan lebih banyak energi. Kemudian pada fotosistem 2 terdiri dari molekul klorofil yang menyerap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer, sedangkan pada fotosistem 1 itu sebanyak 700 nanometer. Kedua fotosistem ini akan bekerja sama secara stimulan dalam proses fotosintesis. Kemudian ada reaksi gelap. Pada reaksi gelap, ATP dan NADPH yang dihasilkan sebelumnya dalam proses fotosintesis memicu berbagai proses biokimia. Salah satu contoh proses biokimia yang terpicu adalah siklus Calvin. Siklus ini mengikat karbon dioksida untuk membentuk ribulosa dan kemudian menjadi gula seperti glukosa.
Reaksi ini disebut dengan reaksi gelap karena tidak bergantung pada ada atau tidaknya cahaya, sehingga dapat terjadi fotosintesis meskipun dalam keadaan gelap atau tanpa cahaya sekalipun. Beberapa faktor yang menentukan laju fotosintesis ialah intensitas cahaya, konsentrasi karbon dioksida, suhu, kadar air, kadar fotosintat atau hasil fotosintesis, dan tahap pertumbuhan. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.